You know what the church does to necromancers? What is it? The world, the greatest physician the world has ever seen teaches them. Ibn Sina. Dr. Butterfield. Hai guys, kemarin entah siapa yang request film ini dan pas ditonton ternyata seru juga ya. Ceritanya berlatar di abad pertengahan, di mana saat itu tak ada dokter ataupun rumah sakit. Jadi mereka yang sakit akan berobat ke tukang cukur biasa. Kayak amputasi, cabut gigi, semua itu dilakukan dengan peralatan seadanya. Ya ngeri-ngeri gimana gitu loh guys. Robert Cole, seorang yatim piatu, akhirnya berangkat ke Persia demi mempelajari ilmu pengobatan. Ia pun berangkat dengan tekad dan niat yang kuat, melintasi lautan dan padang pasir demi mempelajari ilmu kedokteran pada seorang tabib hebat bernama Ibnu Sina. Di film ini kita juga diceritakan guys, bagaimana operasi pertama di dunia dilakukan. Bagaimanakah perjalanan Rob dan bagaimanakah perkembangan ilmu pengobatan pada saat itu? Penasaran kan? Yuk kita mulai ceritanya. Film ini dibuka dengan menampilkan suasana desa penambang saat era abad pertengahan, di mana pada saat itu orang-orang di sana bekerja sebagai penambang batu demi sepotong roti sebagai upah mereka untuk bertahan hidup sehari-hari. Tak terkecuali seorang bocah kecil bernama Robert Cole yang juga menjadi salah satu pekerja di sana. Dan pada suatu hari, seorang tukang obat keliling bernama Barber terlihat sedang mempromosikan dirinya yang katanya dapat menyembuhkan berbagai macam penyakit. Ia pun unjuk kebolehan demi mendapat perhatian orang-orang yang ada di sana. Ketika malam tiba, saat sedang beristirahat, Rob terbangun karena tiba-tiba ibunya berteriak kesakitan. Saat itu, tak sengaja Rob pun meletakkan tangannya di atas jantung sang ibu. Dan disinilah untuk pertama kalinya ia menyadari kemampuan instingnya yang dapat mengetahui ajal seseorang. Mengetahui hal itu, ia pun panik dan berlari mendatangi Barber dengan harapan ia dapat membantu menyembuhkan ibunya yang sedang sekarat. Di saat yang sama, ternyata pihak gereja sudah mendatangi rumahnya dan berupaya mendoakan ibunya agar lekas sembuh. Dan pada saat itu guys, pihak gereja tidak percaya dengan ilmu pengetahuan karena menurutnya itu adalah sihir dan tidak memperbolehkan metode penyembuhan selain dengan doa-doa. Dan karena hal itulah, Barber pun tidak bisa berbuat apa-apa. Akhirnya, ibu Rob benar-benar menemui ajalnya, meninggalkan Rob beserta kedua adiknya yang masih kecil. Karena sudah tidak memiliki orang tua, pihak gereja lalu mengambil sisa-sisa harta mereka dan mengadopsikan kedua adiknya yang masih kecil. Rob yang kini tunawisma dan terlantar tiba-tiba teringat dengan Barber dan ia pun menawarkan dirinya agar bisa tinggal bersama dan diangkat sebagai anaknya. Pada awalnya Rob pun terus-terusan mendapat penolakan karena dianggap dapat membebaninya. Namun pada akhirnya ia pun luluh dan kasihan dengan Rob yang terus-terusan mengikutinya. Sejak saat itulah ia diangkat menjadi asisten Barber dan selalu ikut berpindah-pindah dari kota satu ke kota lainnya sebagai tukang obat. Pada suatu waktu, Rob pun teringat dengan ibunya dan mengungkapkan rasa penasarannya terhadap ilmu pengobatan. Ia penasaran dengan organ apa saja yang ada di dalam tubuh manusia. Ia pun memberikan saran untuk membedah tubuh orang mati agar bisa diteliti apa saja yang ada di dalamnya. Namun, Barber tak setuju dan memperingatkan bahwa pembedahan merupakan dosa besar dan akan dianggap bagian dari ilmu hitam. Sehingga jika saja mereka ketahuan pihak gereja, maka hukumannya adalah dibakar hidup-hidup. Keesokan harinya mereka pun kedatangan seorang pasien dengan keluhan pada giginya. Saat akan melakukan proses pencabutan, Rob pun seperti biasa ditugaskan untuk memegang si pasien. Sama seperti saat memegang ibunya waktu itu, Rob kembali mendapat firasat kalau ajal pria tersebut akan datang. Dan malam harinya di sebuah bar ia pun mengungkapkan tentang keanehan dari firasatnya itu. Namun di sini Barber yang memang sedang mabuk tak percaya guys, dan menurutnya tak mungkin orang tersebut mati gara-gara habis cabut gigi. Ya logika juga sih, bener gak? Dan saat akan pulang ke kereta, Barber dan Rob dikagetkan dengan kedatangan warga yang membawa mayat pria yang ia tangani tadi siang. Mereka berdua pun dianggap melakukan praktek sihir sehingga menyebabkan kematian pasiennya. Dan karena fitnah tersebut, mereka pun akhirnya diamuk warga dan dibakar bersama dengan kereta miliknya. Namun untungnya Rob saat itu tersadar dan berhasil menyelamatkan Barber yang kemudian mereka lanjutkan berpindah ke kota lain.
Suatu hari Barber pun menyadari telah mengalami penurunan penglihatan dan mendapati seperti ada lapisan putih di bola matanya. Ia mengalami katarak, penyakit yang belum pernah ia tangani sebelumnya. Akhirnya mereka pun memutuskan untuk berobat kepada seorang tabib Yahudi yang katanya dapat menyembuhkan katarak. Sesampainya di sana, Rob pun dibuat terpukau dengan peralatan medis dan metode-metode yang digunakan oleh tabib mereka saat itu. Dan beberapa hari kemudian ternyata pengobatan itu berhasil guys, dan berhasil membuat Barber bisa melihat kembali dengan jelas. Malam harinya ia pun yang penasaran dengan metode pengobatan mereka mencoba bertanya tentang ilmu pengobatan apa yang mereka gunakan. Tabib di sana pun mengatakan kalau ia pernah belajar di suatu daerah yang bernama Isfahan. Ia menjelaskan kalau di sana ada seorang tabib besar bernama Ibnu Sina dengan ilmu medisnya yang sangat hebat. Namun sayangnya selain jarak yang bisa dicapai dalam perjalanan 1 tahun, daerah tersebut juga merupakan daerah otoritas Islam yang pada saat itu aturannya melarang agama lain ada di daerahnya kecuali Yahudi. Rob pun setelah malam itu terus berpikir, dan setelah Barber pulih, ia pun memberitahu tentang ketertarikannya untuk pergi ke sana dan belajar ilmu medis. Barber di sini hanya tertawa dan berpikir kalau itu tak mungkin karena jaraknya juga sangat jauh. Tapi pada akhirnya karena kuatnya keinginan Rob, Barber pun mengalah dan mengantarkan Rob sampai ke pelabuhan. Disinilah Barber dengan berat hati akhirnya berpisah dengan Rob, anak angkatnya yang ia urus sejak kecil. Ia pun mendoakan keselamatan dan juga memberikan semua uang tabungannya. Setelah setahun perjalanan, sampailah ia di Mesir guys. Agar tak dicurigai dirinya Kristen, ia pun akhirnya mengaku sebagai Yahudi sekaligus menyunat dirinya sendiri. Dengan mengikuti satu kelompok, ia pun mulai mengarungi panasnya padang pasir. Dan dalam perjalanan itu, sampailah mereka di sebuah desa yang kelihatannya warganya telah dibantai habis. Rob akhirnya di sini tahu kalau itu adalah ulah dari suku nomaden bernama Seljuk, yaitu suku yang terkenal kejam dan sering membunuh orang-orang yang mereka anggap berbeda keyakinan. Di sana Rob pun menemukan seorang anak kecil yang sedang menangisi ayahnya. Karena kasihan, ia pun menyarankan untuk membawa anak tersebut. Awalnya pemimpin kelompok di sana tak mau, mengingat tak ada lagi unta yang bisa membawanya. Namun akhirnya Rebecca, putri cantik dalam kelompok itu, berkata kalau dirinya akan membagi tempatnya untuk anak kecil itu. Dari sanalah Rob akhirnya mulai berani menyapa Rebecca dan sepertinya Rob juga mulai menyukainya. Namun sayangnya guys, perkenalan mereka tak berlangsung lama karena tiba-tiba mereka dihadang badai pasir yang sangat besar dan keadaan pun menjadi sangat kacau sehingga akhirnya Rob pun terpisah dengan kelompoknya. Karena tak ingin menyerah walaupun tanpa perbekalan, ia pun mulai melanjutkan perjalanannya seorang diri. Saat dirinya merasa sudah tak mampu lagi berjalan, tiba-tiba ia mendengar suara ledakan yang sangat keras. Dan setelah ia lihat, ternyata itu adalah bunyi kembang api dari kota Isfahan, sebuah kota mayoritas muslim yang peradabannya telah maju dengan segala kemewahan yang belum pernah Rob lihat di daerahnya. Tak mau menunggu lama, ia pun langsung menemui pengelola madrasah dan meminta agar dirinya bisa diterima dan belajar dengan Ibnu Sina. Tapi ternyata tak semudah itu, karena untuk bisa belajar di sana harus ada surat rekomendasi dari guru di daerah tempat tinggal, atau kalau tidak harus menyumbang sebagian hartanya untuk pembangunan madrasah. Karena tak dapat memenuhi 2 syarat itu, akhirnya Rob pun diseret keluar, dan ia pun yang memang nyatanya sudah tak ada lagi tenaga, hanya bisa pasrah terkapar di tengah kerumunan orang-orang. Dan saat siuman, rupanya ia sedang diobati sama Ibnu Sina yang pada saat itu Rob belum mengetahui kalau ialah orang yang selama ini ia cari. Di sana ia pun menceritakan tentang maksud dan tujuannya datang ke Isfahan. Dan rupanya Ibnu Sina merasa kasihan. Esoknya ia pun dibangunkan oleh pengelola madrasah dan langsung diberi kabar kalau dirinya bisa langsung mengikuti kelas pertamanya. Rob pun di sini tentu saja kaget dan bingung kenapa ia langsung bisa diterima. Barulah setelah ia menghadiri kelas itu, seorang murid yang bernama Mirdin memberitahu kalau yang mengobati Rob adalah Ibnu Sina sendiri. Selama di Isfahan, karena sama-sama Yahudi, Rob yang telah mengganti namanya menjadi Jesse kini tinggal bersama Mirdin. Mirdin pun banyak menjelaskan tentang Isfahan, salah satunya tentang para mullah, yaitu kaum fanatik yang sering menentang Syah karena aturan toleransinya.
Selain itu, mereka juga menganggap kalau ilmu pengobatan adalah dosa karena ingin mendahului kuasa Sang Pencipta. Hari-hari selanjutnya, Rob pun jalani dengan banyak mempelajari dunia medis. Ia banyak membaca di perpustakaan dan beberapa malam ia juga belajar tentang astronomi. Dan suatu hari, karena Midin tahunya Rob adalah Yahudi, ia pun diajak untuk bertemu dengan Bar Kapara, yaitu seorang yang dianggap terhormat bagi kaum Yahudi di sana. Bar Kapara pun menyambut Rob dengan baik, bahkan turut memperkenalkan calon istrinya, dan ternyata guys, calon istrinya adalah Rebecca. Mereka pun menikah dengan pesta yang diadakan cukup meriah. Namun berbeda dengan hati Rebecca dan Rob, mereka berdua justru terlihat kecewa dan sepertinya pernikahan ini juga tak diharapkan oleh Rebecca. Rob yang masih merasa kecewa, malamnya ia pun pergi ke rumah bordil. Namun bukannya mau senang-senang guys, ia di sana malah kembali mendapatkan firasat mengenai kematian si wanita itu. Tanpa menunggu lama, ia pun langsung membawa ke madrasah. Di hadapan Ibnu Sina, ia pun menjelaskan tentang firasatnya. Dan setelah benar-benar dicek, akhirnya diketahui kalau si wanita itu memang pernah tersengat kalajengking. Suatu malam, Ibnu Sina pun dipanggil oleh Shah ke istananya. Di sana, Ibnu Sina diminta untuk mengobati tangan Shah yang terkilir setelah memenggal seorang anak penguasa kelompok Seljuk yang datang memberikan pesan perdamaian. Karena menurut Shah, Seljuk ini tak pernah menepati janji, maka dikirimkanlah kembali si kepala anaknya itu sebagai tanda perjanjian tak akan disepakati. Hal itu tentu saja membuat pemimpin Seljuk geram. Akhirnya, sebagai balas dendam, ia mengirimkan seseorang yang terinfeksi penyakit pes. Dari sinilah awal mula wabah Black Death, wabah penyakit mematikan yang saat itu masih belum ditemukan obatnya. Mengetahui akan hal itu, para tabib di sana mulai cemas dan Ibnu Sina pun dengan Rob menemui Shah untuk menyarankan evakuasi dan karantina sebelum semua warga tertular. Namun Shah menolaknya karena ia merasa akan dianggap kalah oleh kaum Seljuk. Tak butuh waktu lama, orang-orang yang terinfeksi pun mulai berdatangan. Dan dalam sekejap, madrasah di sana telah dipenuhi dengan pasien dan kota pun telah diambang kepanikan. Rob juga menjadi sangat panik ketika ia menyentuh dada banyak pasien dan mendapati kalau ajal mereka akan tiba. Namun Ibnu Sina menenangkan kalau dirinya akan berusaha untuk tetap merawat mereka semua. Pintu gerbang keluar Isfahan pun ditutup dan hanya diperbolehkan untuk petinggi-petinggi saja. Di sini, Bar Kapara yang berhasil menyogok prajurit pun dapat meninggalkan Isfahan dan meninggalkan Rebecca yang sudah terinfeksi. Untungnya, Rob pun mengetahui hal itu dari ayah Mirdin dan langsung membawa Rebecca ke tempat penyembuhan. Wabah Black Death saat ini dianggap sebagai penyakit kutukan karena belum diketahui penyebabnya. Kota pun menjadi sangat sepi karena angka kematian yang terus bertambah setiap harinya. Rob pun yang masih dipenuhi dengan rasa penasarannya yang tinggi melihat bahwa mayat-mayat dipenuhi dengan kutu yang diasumsikan menjadi penyebab dari penyakit tersebut. Mayat-mayat yang terinfeksi pun lalu dibakar untuk mengurangi resiko penularan. Ibnu Sina di sini lalu melakukan penelitian dan akhirnya ditemukanlah bahwa kutu-kutu tersebut hingga melalui tikus lalu menyebar ke manusia. Dan akhirnya mereka pun menemukan solusi untuk membasmi seluruh tikus-tikus di kota dan sejak itulah angka kematian akhirnya berangsur-angsur menurun. Beberapa hari kemudian penduduk yang mengungsi pun telah kembali berdatangan, termasuk Bar Kapara. Mendengar kabar tersebut, akhirnya Rob dan Rebecca kembali terpisah karena Rebecca harus kembali kepada suaminya. Malamnya, Shah memanggil semua tabib dari madrasah. Di sana, ia pun mengucapkan terima kasih atas semua kerja keras para tabib dalam mengobati para pasien. Mereka pun mengadakan pesta sebagai bentuk kemenangan. Di pesta itu, Shah sempat berbincang dengan Rob tentang kekuasaannya selama ini. Dan di sana, ia pun mengungkapkan kalau dirinya akan menjadi sahabat Rob untuk kedepannya. Kegiatan pengajaran Ibnu Sina di madrasah kembali berjalan normal. Kali ini Rob pun berkesempatan untuk mengurus salah satu pasien lelaki tua. Setelah dirawat sama Rob, lelaki tua tersebut seolah mendapat firasat kalau ajalnya akan tiba sebentar lagi. Ia pun di sana meninggalkan wasiat kepada Rob untuk nanti meletakkan mayatnya di puncak menara. Karena rupanya dia adalah penganut keyakinan yang tradisinya adalah membiarkan burung-burung pemakan bangkai memakan tubuhnya. Hal tersebut tentu dianggap kesempatan bagus bagi Rob dan setelah ia meninggal, Rob pun langsung membawanya ke tempat aman untuk mulai membedahnya secara diam-diam. Di sana akhirnya ia mengetahui organ-organ yang ada pada tubuh manusia yang sebenarnya.
Satu persatu organ itu pun ia gambar agar dapat ia pelajari nantinya. Di tempat lain, para mullah berkumpul di dalam masjid dan memfitnah madrasah sebagai gudang filsuf yang korup. Mereka pun lalu melakukan pemberontakan yang mana dasar dari kebencian tersebut sebenarnya berasal dari ketidaksukaan terhadap komunitas Yahudi. Selanjutnya, imam para mullah itu lalu melakukan pertemuan dengan Bani Seljuk untuk mengajak kerjasama dalam mengkudeta Shah dan mengusir orang-orang Yahudi dari Isfahan. Kelompok Seljuk yang memang haus kekuasaan tentu saja langsung menyetujui hal itu. Pada suatu hari, Mirdin dipanggil Barkapara untuk memeriksa keadaan Rebeka. Setelah diperiksa, ternyata Rebeka sedang hamil guys. Dan Rebeka pun jujur kalau kehamilan itu adalah kehamilan hasil hubungannya dengan Rob. Mirdin yang tak ingin terjadi masalah yang besar, ia pun menyarankan agar Rebeka tetap menjaga rahasia itu dari Barkapara. Di malam yang kedua, Rob pun kembali untuk melakukan pembedahan. Namun sayangnya, kegiatan itu telah diketahui oleh para mullah dan Rob pun akhirnya diseret untuk dibawa ke pengadilan. Ternyata nih guys, hal itu juga menyeret Ibnu Sina karena dianggap sebagai yang bertanggung jawab atas apa yang dilakukan muridnya. Setelah memperlihatkan semua bukti dan gambar organ yang Rob gambar waktu itu, mereka berdua pun dijatuhi hukuman mati. Bahkan salah satu para mullah memprovokasi bahwa ini semua terjadi karena membiarkan para Yahudi tinggal berbaur bersama mereka. Mendengar hal itu dan tak mau temannya dibawa-bawa, akhirnya Rob pun mengakui bahwa ia sebenarnya adalah Kristen. Tapi sayangnya mereka tak percaya karena melihat bahwa Rob sudah disunat sementara orang-orang Kristen tidak melakukan hal tersebut. Di dalam penjara ini sembari menunggu hari eksekusi tiba, Rob dengan sangat menyesal menyampaikan permintaan maafnya. Namun Ibnu Sina tak mempermasalahkan hal itu, malah ia lebih menyayangkan tindakan Rob yang gegabah karena telah mengorbankan masa depannya sebagai tabib. Dan karena rasa penasarannya, Rob pun menjelaskan juga seluruh detail anatomi manusia yang ia temukan. Ibnu Sina pun berpikir bahwa selama ini yang ia pelajari ternyata kurang lengkap. Sementara itu di istana, Shah melakukan pertemuan dengan imam besar para mullah dan melakukan negosiasi untuk melepaskan Rob dan Ibnu Sina. Namun sayang guys, imam besar itu menolak dengan alasan bahwa itu sudah merupakan aturan dan harus segera dihukum. Bahkan dengan kesalnya ia pun mengungkapkan kalau di luar sana pasukan Seljuk telah siap menyerang dan membebaskan Isfahan dari Shah. Shah pun tentu langsung marah dan melayangkan pedangnya. Namun tiba-tiba ia terjatuh karena merasakan sakit di perutnya. Di detik-detik terakhir itu sebelum eksekusi dilakukan, tiba-tiba pengawal kerajaan datang menyerang dan membawa Ibnu Sina serta Rob ke istana. Di sana Shah pun terbaring tak berdaya karena masalah pada perutnya. Ia pun di sini memberi kepercayaan kepada Ibnu Sina dan Rob untuk melakukan pembedahan agar bisa diketahui penyebab dari sakitnya itu. Sebelum dimulai, Rob pun meminta syarat kepada Shah untuk dipanggilkan sahabatnya Mirdin dan juga mengamankan Rebeka yang ternyata sedang dalam proses hukuman rajam karena ketahuan selingkuh dengan Rob. Tak perlu waktu lama, penjemputan Mirdin dan penyelamatan Rebeka pun berhasil. Dan setelahnya, proses operasi pertama di dunia pun dimulai. Rob memimpin operasi saat itu dan didampingi Ibnu Sina sekaligus Mirdin. Sementara di luar istana saat ini, para pasukan kerajaan terlihat mempersiapkan pertahanan, sedangkan kelompok Seljuk juga terlihat bersiap untuk melakukan strateginya. Kelompok mullah juga terlihat melakukan penyerangan ke beberapa warga Yahudi, dan sebagian Yahudi serta Rebeka untungnya bisa bersembunyi di dalam sinagog. Sementara Barkapara sendiri tewas ketika ia berusaha menyelamatkan kaumnya. Dengan sangat teliti, operasi itu pun terus dilakukan dan pada akhirnya Rob pun menemukan sumber penyakit yang diderita oleh Shah. Di tahap-tahap terakhir operasi itu, Rob pun tiba-tiba teringat dengan ibunya yang dulu menderita penyakit yang sama. Ia pun sangat sedih seandainya saja dulu ia sudah bisa memahami dunia medis seperti sekarang ini dan mungkin saja ibunya pun bisa diselamatkan. Dalam keadaan yang belum pulih, Shah tetap bersikeras untuk turun dalam peperangan. Dan sebagai rasa terima kasihnya, ia pun menawarkan pengawalan untuk membawa Rob dan teman-temannya keluar dari Isfahan dengan selamat. Di luar sana dengan sisa tenaga terakhirnya, Shah mulai mengangkat pedangnya untuk melakukan serangan. Peperangan besar pun terjadi antara kelompok Shah dan juga kelompok Seljuk. Sementara di dalam madrasah yang saat ini sudah mulai terbakar, terlihat Ibnu Sina sedang duduk termenung.
Ia pun mengungkapkan tentang mimpinya selama ini untuk mengajar dan menyebarkan ilmu medis kepada ribuan muridnya. Namun nyatanya mimpinya tersebut akan menjadi kenyataan karena kini semua buku dan madrasah pun akan hangus terbakar. Rob pun di sini berusaha untuk mengajaknya pergi. Tapi sayangnya Ibnu Sina saat itu tengah sekarat karena meminum satu racun. Sebelum pergi, Ibnu Sina pun sempat mewariskan sebuah buku medis yang selama ini ia tulis. Ia pun di sana berpesan untuk dikembangkan serta diterapkan ilmu-ilmunya. Peperangan di luar sana pun berakhir dan Shah telah dikalahkan dan kini Isfahan telah jatuh ke tangan Seljuk. Untungnya Rob telah berhasil keluar dan bisa pergi dengan selamat bersama Rebecca dan beberapa Yahudi sekaligus Mirdin. Beberapa tahun kemudian di tanah kelahirannya, rupanya usaha barber tidak berjalan begitu mulus karena semakin berkurangnya pasien disebabkan peradaban yang semakin maju. Dan suatu ketika ia pun mendapat informasi dari seorang anak kecil yang menceritakan bahwa di kota ada seorang tabib hebat dari Timur Tengah yang mendirikan rumah sakit. Dan barber pun di sini terkejut setelah si anak itu mengatakan kalau tabib itu bernama Robert Cole. Usaha dengan niat yang baik tidak akan pernah gagal dalam pencapaiannya. Walaupun di tengah perjalanan menemui banyak halangan dan rintangan, namun tidak akan bisa mematahkan semangat karena telah diawali dengan niat kebaikan. Ya mungkin seperti itulah perjalanan yang dialami Rob dalam mematahkan rasa penasarannya terhadap ilmu pengobatan yang sangat ingin ia pelajari. Jiwa yang sangat gigih kini menuaikan hasil yang setimpal dan membawa peradaban yang semakin berkembang di masanya. Dan itulah tentang perkembangan dunia medis di abad pertengahan guys. Semoga bisa menjadi gambaran untuk kalian dan semoga bisa menjadi pelajaran juga. Terima kasih banyak udah nonton video ini sampai akhir dan sampai jumpa lagi di video 7 menit selanjutnya. Dadah.